Malam ini saya kembali bertemu sahabat saya, pakar ekonomi, mantan menteri 2 kali, Dr. Rizal Ramli. Selamat malam, Selamat malam Pak Karni. Bu Rizal. Kalau ILC itu rohnya sebetulnya Pak Karni. Jadi ini Karni Ilyas Club itu sangat appropriate. ILC identik dengan Karni Ilyas. Jadi kalau saya diundang Pak Karni, walaupun saya ada acara lain, saya nggak berani kalau saya nggak datang. Karena rohnya ada di sini. Bu Rizal, ini Bu Rizal hampir membuat sejarah ini, yaitu gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang presiden threshold. Ini kalau nggak salah udah 10 kali barangkali digugat. Dan anehnya selalu Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut, nggak pernah mengabulkan. Jadi maksud saya malam ini saya ingin mendalami sebenarnya apa motifnya Bu Rizal menggugat Undang-Undang nomor 22 ya, nomor 7 2017. Bang Karni, yang menuntut threshold atau ambang batas 20% itu sudah ada 11 kali 11 kali malah diproses, ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Tetapi dalam kasus saya belum diproses udah langsung ditolak. NO ya. Ya, istilahnya legal standing-nya nggak kuat. Ya, persoalannya yang sebelumnya juga individu-individu, orang per orang, termasuk Effendi Ghazali dan lain-lain, nggak ada masalah. Begitu saya, rupanya mereka takut banget sama kita. Karena kalau ada perdebatan persidangan, saya yakin argumen-argumen dari Hakim Konstitusi tidak memadai. Jadi dia pakai cara kekanak-kanakan, tolak Rizal Ramli, nggak cukup legal standing-nya. Ya. Ya, tidak pernah didukung partai politik. Ya. Dia ngawur berat, mereka bohong berat. Karena tahun 2009 Rizal Ramli didukung oleh Blok Perubahan. Hampir 14 partai dengan total suara 16%. Memang nggak cukup. Ya, partai PBR, partai macam-macam lah. Partai buruh dan sebagainya. Jadi saya punya track record tanpa uang loh. Pernah didukung 14 partai yang lumayan, cuman suaranya tidak memadai, hanya 16%. Jadi mereka kan karena satu nggak didukung oleh partai, kedua juga bukan partai yang mengajukan, kira-kira kan begitu. Kalau itu juga argumen yang ngada-ngada, karena yang menikmati sistem threshold ini 9 partai yang besar ini. Ya, mereka menikmati karena ada kewajiban 20% untuk calon bupati, gubernur, dan presiden. Itu kalau ada yang mau maju jadi bupati mesti nyewa partai. Ya, 2 atau 3 partai, biayanya itu bisa-bisa ya kan 30 sampai 50 miliar biaya partai saja. Baru untuk bupati. Nah, baru buat bupati, buat gubernur 100 miliar sampai 300 miliar. Untuk presiden bisa sampai 1 triliun. Inilah yang kami sebut sebagai demokrasi kriminal, Bang Karni. Ini yang kita lawan dulu, zaman Orde Baru, saya sebagai mahasiswa, kita kan nggak mau sistem otoriter, kita maunya demokratis, bersih KKN. Tapi belakangan demokrasi kita berubah jadi demokrasi kriminal. Ya, karena mau jadi bupati, gubernur mesti nyewa partai. Jadi partai-partai yang ada sekarang yang besar tidak tertarik untuk mengubah ini karena mereka sangat diuntungkan.
Nah, 4 bulan yang lalu, Bung Kardi, saya pernah datang ke KPK, ketemu dengan 2 komisioner dan 2 direktur KPK. Saya minta KPK hanya jangan nangkep hanya soal sogok-menyogok biasa. Karena yang paling besar korupsi di Indonesia adalah political corruption, korupsi politik. Yaitu orang pada pada nyari uang lah untuk jadi bupati, gubernur, dan presiden. Nah, KPK waktu itu bilang, Pak Ramli, kebetulan nih, kami baru menangkap Bupati Kutai Timur dan istrinya yang jadi ketua DPRD. Dia lagi ke Jakarta, bawa buku deposito sekitar 20 miliar untuk menyogok salah satu partai. Saya nggak sebutin namanya lah. Ya, itu satu partai. Tapi kerugian negara menurut KPK itu hampir 1 triliun lebih. Karena buat dapat 20 miliar itu dia kasih konsesi hutan yang merugikan negara hampir 0,5 triliun. Kasih konsesi tambang 0,5 triliun. Nah, dia merugikan negara 1 triliun hanya buat dapat sogokan 20 miliar untuk biaya satu partai. Nah, di seluruh Indonesia ada sekitar 420 gubernur dan wali kota dan bupati. Masing-masing itu merugikan negara bisa 0,5 triliun. Ya, kalau di kota-kota biasanya konsesi real estate. Kota besar. Kalau di luar Jawa biasanya konsesi hutan, tambang, lain-lain. Jadi kerugian negara total itu 200 triliun lebih. Dan partai-partai ini tidak bekerja untuk memenangkan calon. Misalnya Bang Karni jadi calon gubernur, udah nyewa nih partai, dia nggak kerja. Yang kerja tuh timnya Bang Karni. Sukses, tim sukses. Tim suksesnya Bang Karni. Bayar lagi. Nah, nanti setelah Bang Karni kepilih, partai-partai datang. Pak Karni, ingat loh, kalau nggak ada partai kita, Pak Karni nggak mungkin jadi gubernur. Nah, minta lagi proyek, minta orangnya ditaruh jadi apa-apa. Inilah yang merusak demokrasi Indonesia. Karena yang terpilih itu dibayarin sama bandar atau cukong. Begitu dia kepilih, dia nggak ngabdi sama rakyat, tidak ngabdi sama bangsa, ngabdi sama cukong. Inilah bejatnya sistem ini, Pak. Karena ya, dan padahal di Undang-Undang Dasar tidak ada kewajiban threshold. Ini ngada-ngada yang kuasa doang. Ya, jadi harusnya kan Mahkamah Konstitusi mempertahankan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, the last guardian daripada our constitution. Tapi dia ngada-ngada. Nah, dengan mendukung threshold 20%, dia melegalisasi korupsi dalam bidang politik. Gitu. Makanya kami putuskan harus kita lawan nih. Nggak bisa begini. Indonesia nggak akan pernah maju karena penjabatnya hanya menguntungkan dirinya, legislatif dan eksekutif, tidak berjuang buat rakyat. Jadi kira-kira ini sumber segala penyakit Yes. di Republik ini, Yes. Sistem ini. Ya, sistem ini. Banyak orang kita itu ngedumel tentang pemerintah begini begitu, tapi jarang yang melihat strukturnya apa. Dasarnya di struktur mana? dan sistemnya. Malah sekarang ada keinginan dari partai-partai besar untuk menaikkan lagi Menaikkan lagi. Ya, mereka mau bikin oligopoli lah, oligarki. Nah, Bang Karni, kita ini salah kaprah. Kita ngikut sistem demokrasi Amerika. Memang di Amerika kalau mau jadi senator, kongresman, partai-partai, itu yang nyumbang individu yang kaya-kaya atau perusahaan besar. Begitu terpilih, mereka harus dengerin omongan pemilik modal ini. Nah, misalnya kalau orang super kaya di Amerika pasti Republikan.
setiap calon presiden republik kampanye utamanya nurunin pajak untuk orang kaya. Iya kan? Nah, ada nggak sistem di luar ini? Ada di Eropa Barat, terutama di Skandinavia, partai politik dibiayain oleh negara. Jadi kalau Bung Karni mau jadi senator, jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi perdana menteri, nggak perlu bandar, nggak perlu cukong. Yang bayarin negara. Pak Karni hanya jual program, jual integritas, jual leadership. Begitu kepilih, Pak Karni sebagai anggota DPR atau perdana menteri yang ngabdi sama rakyat, ngabdi sama kepentingan nasional. Beda dengan sistem Amerika yang kita ikutin ini. Nah, apa dampaknya? Kesejahteraan sosial ekonomi di Eropa jauh lebih tinggi daripada di Amerika. Jaminan sosial di Eropa, apalagi Skandinavia itu bagus banget untuk buruh, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak. Ya, di Amerika sistem kapitalis ada 30 juta orang Amerika asuransi dasar aja nggak punya. Itu yang rame. Nah, yang terakhir ada yang namanya indeks kebahagiaan. Itu paling tinggi di seluruh dunia, indeks kebahagiaan ada di negara-negara Skandinavia. Pendidikan pun paling bagus. Ya. Jujur saja, waktu pendiri Republik kita, pada sekolah di Belanda, di Belgia, di Prancis, Bung Hatta, dan lain-lain, ideal mereka itu negara-negara Skandinavia. Nggak ikut sistem kapitalisme ugal-ugalan, nggak mau juga ikut sistem komunis. Maunya yang di tengah, maunya itu welfare state, negara kesejahteraan. Yang paling ideal, contohnya itu adalah Skandinavia. Nah, ini yang harusnya dipertahankan, diperjuangkan oleh hakim konstitusi. Nah, Bang Karni, itu Pak Mahfud, saya ketemu 3 bulan sebelumnya. Saya bilang, Pak Mahfud, yang ngerusak kita ini sistem kriminal demokrasi ini. Mari kita sama-sama lah kita perjuangkan, Pak Mahfud di dalam, saya di luar. Kita perjuangkan supaya kita ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang bersih dan amanah. Caranya kita harus hapuskan threshold. Pak Mahfud setuju. Makanya seminggu kemudian dia kasih keterangan pers bahwa 82% dari seluruh pilkada di Indonesia dibayar cukong atau bandar. Dia itu sebetulnya mengutip studinya KPK bahwa 82% dari pemilihan bupati, gubernur itu ada bandar sama cukongnya. Nah, ini merusak jiwa, ya. Demokrasi kita nggak bekerja buat rakyat, Pak. Nah, saya yang berjuang buat demokrasi sejak muda, pernah ditangkap di Sukamiskin, kepengen mengembalikan, ya kan, demokrasi kita seperti konstitusi, tidak ada threshold, ya, dan bersih dan amanah. Baru dari situ hasilnya nanti anggota DPR kita, pemimpin kita, bupati, gubernur, bekerja buat rakyat, bukan bekerja buat bandar atau cukong. Gitu, Pak. Kira-kira apa yang ada di pikiran hakim-hakim Mahkamah Konstitusi? Kalau kita lihat kan dari 9, 5 yang tidak menerima gugatan ini. Tapi 4 justru dissenting opinion. Dissenting opinion, tapi mereka hanya setuju. Kan yang mengajukan 2, saya sebagai calon presiden, satu lagi Pak Abdul Rahim sebagai pemilih. Warga. Jadi setujunya itu Pak Abdul Rahim sebagai pemilih. Ya kan? Itu pun seharusnya boleh dipertahankan kan? Iya dong. Karena dia tidak mau alternatif itu cuma 2. Ya.
merugikan dia untuk memilih yang dia suka. Iya, betul. Nah, tapi ini juga ditolak oleh hakim. Iya, betul. Ini sih betul-betul konyol. Dulu waktu bikin Mahkamah Konstitusi ini, idenya memang bagus. Kalau ada masalah dari undang-undang, ya bisa diajukan ke MK. Lama-lama, kalau pemerintah tuh ada kritikan terhadap undang-undang, Omnibus Law, dia lempar ke KPK. DPR juga, ya kan, dia beresin aja, biar cepat, lempar lagi ke KPK. Nah, dalam prakteknya, kalau kita lihat keputusan-keputusan MK selama 2 tahun terakhir, dia itu bukan Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Kekuasaan. Dengar yang kuasa, dengar eksekutif maunya apa. Ya, bukan mempertahankan konstitusi. Ya, saya 3,5 bulan lalu ketemu Pak Muldoko, Ketua KSP. Saya katakan, Pak Muldoko, ini yang merusak kita ini adalah demokrasi kriminal. Sistem threshold ini. Pak Muldoko setuju, betul. Saya bilang, tolong dong laporin bos. Maksudnya Pak Jokowi. Supaya dia ada legasinya yang ditinggalin loh. Ya, yaitu sistem demokrasi yang bersih dan amanah. Caranya, dia harus dukung ide untuk bikin nol threshold. Nah, saya nggak tahu disampaikan nggak disampaikan, tapi Mahkamah Konstitusinya udah keburu takut sama saya. Ya, mereka nggak ngerti sejarah, nggak baca perbandingan antar negara, ya kan? Tidak betul-betul mempertahankan konstitusi. Wong tidak ada kok di Undang-Undang Dasar 45 kita tentang threshold. Ini cuma ngada-ngadanya oligarki aja yang pengen mengangkangin kekuasaan. Ya ada lagi yang usul sekarang supaya dimajukan ke Komisi 2 DPR. Tapi Komisi DPR kan kembali lagi dikuasai oleh partai-partai yang besar. Yes. Yang kepentingannya juga threshold. Ya. Jadi bagaimana menurut Bung Rizal ke depan yang harus dilakukan? Ya, kami sementara menjelaskan dulu kepada rakyat Indonesia bahwa sistem inilah inti dari inti yang merusak demokrasi di Indonesia. Ya, dan lumayan sekarang mulai banyak yang terbuka matanya. Nah, tahap berikutnya kami lagi mikir-mikir apakah mau mengajukan ulang. Ya, karena MK ngawur begitu mengatakan Rizal Ramli tidak punya legal standing. Sebagai individu aja saya punya legal standing kok. Iya, sebagai individu. Iya kan? Kalau dikatakan partai kami pernah, ya kan, didukung tanpa uang oleh hampir 14 partai. Lumayan. Ya kan? Persoalannya kan, Pak Karni, pada waktu itu saya datang beberapa partai besar. Mas Rizal, dari segala standar apapun, visi, karakter, integritas, Mas Rizal nggak ada yang ngalahin di Indonesia. Jadi kita mau dukung. Wah, saya terima kasih benar. Tapi mereka bilang, Bang, kita ini perlu logistik, perlu amunisi, bahasa gitu kan banyak banget itu. Nah, berapa? Mereka bilang 300 miliar, itu satu partai. Jadi kalau 3 partai waktu itu saja 900 miliar. Ya. Nah, siapa yang punya uang sekitar di situ di Indonesia? Kan Taipan. Kalau kita setuju cari uang, dukungan dari Taipan, akhirnya kita kan digadein, istilahnya di belakangan diatur-atur. Diijon lah. Diijon. Itu yang terjadi dalam sistem Indonesia. Ya, tapi Mahkamah Konstitusi mengatakan Bu Rizal itu tidak bisa membuktikan bahwa ada partai yang datang ke Bu Rizal, itu ada mau mendukung, nggak bisa menyebutkan lah
Itu partai. itu salah, mereka nggak baca waktu suratan kita sebutin, Pak. Tahun 2009, ya kan, ada 14 partai, ada tanda tangannya semua tuh ketua umum sama sekjen partai. Jadi MK itu bohong mengatakan Rizal Ramli tidak pernah dapat dukungan partai. Ada semua dokumennya, pakai kop surat partai, siapa ketuanya, sekjennya, apa. Ya kan dalam amar putusannya menyebutkan seperti yang saya Iya, itu katakan nggak tadi. benar, amar keputusannya pun tidak benar. Jadi cuma takut aja sama saya, Pak. Iya kan? Karena saya berapa kali kan jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Misalnya undang-undang migas dan lain-lain. Kan kebanyakan kita menang, karena hakimnya kan nggak nguasain masalah. Ah, apa sesungguhnya motivasi dari Bu Rizal Ramli artinya menggugat ini? Dalam gugatan mengatakan menghalangi hak untuk menjadi calon 2024. Ini benar-benar berminat untuk 2024. Sebetulnya yang terjadi akibat sistem demokrasi kriminal itu, pemimpin yang nongol, lokal maupun nasional, istilahnya itu kebanyakan KW2, KW3, Bang Karni, ini bangsa-bangsa besar, bangsa hebat, bisa jadi negara makmur di Asia, jadi pemimpin di Asia, tapi perlu pemimpin KW1. Nah, sayangnya sistemnya nggak mungkin nongol, karena yang KW1 nggak punya uang, bukan koruptor, nggak mau sama bandar. Nah, kalau kita jebol sistem ini, banyak putra-putra terbaik Indonesia bisa jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, baru kita jadi bangsa hebat. Motivasi saya buat jebol sistem yang menghambat kemajuan ini. Masa negara sekelas Indonesia pemimpinnya KW2, KW3, ya kan? Kan kelihatan di pertemuan internasional. Jangan gitulah, kasihan bangsa kita. Bangsa kita hebat-hebat, pernah dulu pemimpinnya hebat-hebat. Skala dunia. Ada Bung Karno, ada Pak Harto, ada Pak Habibie. Ya, sistem ini menghambat putra terbaik Indonesia untuk nongol jadi pemimpin bupati, gubernur, ataupun presiden. Itu yang kita harus sama-sama jebol. Ya, selain ada rencana untuk menggugat lagi, tapi saya khawatirnya dianggap putusan Mahkamah Konstitusi kemarin udah final gitu loh. Artinya tidak bisa diulang lagi. Nanti saya akan konsultasi dengan para lawyer, Pak Karni. Apa tidak lebih baik misalnya Presiden Jokowi yang mengeluarkan Perpu mengganti Undang-Undang Nomor 7 2017? Wah, kalau itu Pak Karni, semua orang akan salut sama Pak Jokowi. Iya kan? Karena mohon maaf, beliau itu nggak ada legasinya, ekonomi kagak, demokrasi kagak, makin otoriter. Apa gitu legasinya? Nah, seandainya Presiden Jokowi ambil inisiatif untuk threshold jadi 0 lewat Perpu atau minta kepada Mahkamah Konstitusi, dia akan ada satu legasi besar, meninggalkan sistem demokrasi yang bersih dan amanah. Dan itu kontribusinya besar. Saya pun akan angkat topi, salut. Ternyata beliau pemimpin, bukan hanya sekedar mau kuasa doang gitu loh. Tapi apa mau itu persoalannya berikutnya. Ya soal mau apa nggak mau itu kan dinamis Pak. Bung Karni. Bung Karni, Rizal Ramli di dalam pemerintah banyak melakukan perubahan. Di luar pemerintah, kita melakukan banyak. Misalnya waktu saya pimpinan mahasiswa, saya perjuangkan undang-undang wajib belajar. Butuh waktu 2 tahun, akhirnya pemerintah ikuti, ada undang-undang wajib belajar 6 tahun, sehingga 8 juta anak Indonesia bisa masuk sekolah SD. Kami dibantu oleh Rendra, oleh waktu itu Sumanjaya,
untuk kampanyenya. Tapi butuh waktu 2 tahun. Kami kemudian memperjuangkan undang-undang desa. Karena desa ketinggalan, supaya desa dapat alokasi dana dari pusat. Kami kebetulan waktu itu ketua Dewan Pembina Organisasi Kepala Desa Seluruh Indonesia tahun 2011-12. Ya, ketuanya Pak Sudir Santoso. Kita kumpulkan ratusan kepala desa di Jawa Timur, di Malang, di Semarang, di Banten. Ya butuh waktu 2 tahun, karena pemerintah biasanya kalau menyangkut rakyat, dia ogah-ogahan. Tapi menyangkut kepentingan pengusaha, dia semangat banget gitu loh. Nah, undang-undang desa ini menyangkut kepentingan rakyat. Terpaksa kita demonstrasi waktu itu, ribuan kepala desa ke istana, ke DPR. Akhirnya disetujui undang-undang itu tahun 2014. Tentu lobby ke teman-teman yang simpati di DPR. Sehingga Jokowi mau tidak mau harus laksanakan undang-undang desa. Kasih uang minimum 1 miliar per desa. Ya, itu nggak mungkin terjadi tanpa perjuangan teman-teman kepala desa dan kami. Nah, demikian juga kami bersama tokoh-tokoh buruh, KSPI, Iqbal dan lain-lain memperjuangkan undang-undang Social Security System yang jadi BPJS. Ya kan? Karena di Singapura ada Social Security System, law, yang jadi modalin Temasek. Di Malaysia ada, ya kan? Nah, pemerintah, pengusaha nggak mau. Ya, dia nggak mau ada Social Security System. Akhirnya saya undang tuh Sofyan Wanandi makan siang. Ya, Sofyan, lu norak banget loh. Kampungan banget. Di Singapura, Social Security System ada sehingga buruh bisa dapat tambahan untuk beli rumah, sewa apartemen, untuk pendidikan. Akhirnya dia nyerah, akhirnya golah undang-undang itu, undang-undang yang akhirnya dibentuk BPJS gitu. Nah, dari pengalaman itu, Bang Karni, kalau kita di luar sistem memperjuangkan sesuatu, ya nggak gampang, butuh waktu itu 2 tahun lebih, 2,5 tahun. Dan nggak berhasil 100%, 70%-nya. Kalau kita di dalam kekuasaan, kita bisa ubah segala sesuatu dengan cepat. Ya, jadi saya ngelihat soal threshold ini ya butuh waktu. Ya, nggak bisa sekali shot kita menang, perlu konsistensi. Dan kami, track record kami, nggak pernah putus semangat, kita terus aja sampai akhirnya berubah. Terima kasih. Baik, kebetulan udah ketemu. Sekalian saya ingin tanya ini sama Bu Rizal. Juni yang lalu kan yang terkena COVID itu tembus 100.000. Januari sekarang tembus 1 juta. Dan itu dampaknya juga ke ekonomi lebih parah, ke masyarakat umumnya lah. Gimana prediksi Bu Rizal Ramli tentang negara kita ini ke depan, tahun-tahun ke depan? Tahun ini akan sulit sekali. Krisis ini lebih berat dibandingkan krisis 98. Karena krisis 98 itu masih ada faktor komoditi di luar Jawa yang bagus sekali. Jadi ketika rupiah anjlok dari 2.500 per dolar jadi 15.000, di luar Jawa petani sawit, karet, coklat malah kaya raya. Di dalam Jawa ya susah. Hari ini tidak ada lagi faktor komoditi. Jadi benar-benar susah di dalam dan di luar Jawa. Yang kedua, penanganan pemerintah ya sama sekali tidak memadai, tidak fokus, sehingga krisis ini akan lebih dalam. Sederhana kok, pertambahan kredit
bulan September, Oktober tahun lalu itu negatif, belum pernah terjadi sejak 98. Artinya uang yang beredar kesedot oleh penerbitan surat utang negara. Karena bunganya lebih tinggi, yang kedua digaranti 100%. Jadi setiap pemerintah nerbitin SUN, kesedot likuiditas oleh negara. Sehingga di masyarakat nggak ada uang. Ya, jelas nggak mungkin ekonomi Indonesia bangkit sampai 5,5% tahun ini seperti kata pemerintah. Wong sebelum COVID aja cuma rata-rata 5,1, COVID masih banyak gini, kok jual angin sorga bakal 5,5%. Nah mohon maaf dah karena nggak fokus, prioritas penanganannya tidak jelas, ya kita rakyat sih akan makin susah tahun ini. Ya, mungkin karena itu juga hari ini Menko Perekonomian kita menghimbau supaya kelas menengah dan atas untuk jor-joran belanja sekarang ini agar ekonomi bangkit. Minimal yang punya tabungan 100 juta supaya itu dikeluarkan. Itu sih lelucon yang nggak lucu. Kalau hanya tabungannya 100 juta, begitu dihabisin. Ini krisis masih berlanjut kok. Beda yang punya tabungan 10 miliar, bolehlah anjuran itu. Kalau cuma 100 juta, 500 juta, dihabisin, uang semester depan masih berlanjut kok ini. Itu sih anjuran konyol. Ya, kalau pejabat memang nggak ada masalah, rakyat sih pada banyak masalah. Yang kepukul itu justru golongan menengah. Di setiap krisis di Latin Amerika, kalau ada krisis, yang kepukul paling berat itu justru menengah, sama menengah ke bawah. Kalau yang miskin ya semakin miskin, tapi yang menengah sama menengah bawah itu anjlok luar biasa. Ikut miskin juga. Ikut makin miskin. Nah, tapi the top 1% atau the top 0,5%, setiap krisis become richer. Mereka lebih kaya karena mereka taruh uangnya di mata uang asing, dia hedging, ya kan, dan sebagainya. Justru yang top 0,5%, setiap krisis itu makin kaya. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Latin Amerika dan Asia lainnya. Nah kalau yang dihimbau golongan menengah ini bakal anjlok kok. Masa dihimbau golongan menengah? Dihimbau golongan yang super kaya itu. Terima kasih. Ya super kaya mungkin udah di Singapura sekarang. Pemirsa, begitulah obrolan saya dengan sahabat lama saya, Bung Rizal Ramli. Kita ketemu lagi di Karni Ilyas Club yang akan datang. Ini saya buku yang lalu saya balas dengan ini. Waduh, terima kasih, Bung Karni. Ini rohnya nih, diskusi publik di televisi. Saya terima kasih, ya. Dan cuman kalau boleh kasih nasihat sedikit, Bung Karni, rokoknya jangan 3 bungkus sehari dong, 1 bungkus aja. Terima kasih nasihat.